Jalan-jalan sama Purbasari bareng Mang Atang sama pelajar. Perkenalkan saya Purbasari, selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwo bisa menyapa kembali Sobat Belajar yang ada di seluruh Indonesia nih Sobat Belajar. Nah Sobat Belajar, kakak di sini ingin bercerita nih Sobat Belajar. Apa jadinya ketika misalnya kita sudah lulus kuliah nanti? Tentu saja kita akan mencari pekerjaan ya kan? Dan tentunya kita memilih nanti jurusan kuliah adalah jurusan terbaik yang salah satu harapannya adalah ingin mendapatkan gaji yang baik itu sendiri. Nah tapi tahukah Sobat Belajar, selain karena jurusan yang menentukan gaji seseorang atau pekerja, kita juga diperlukan kemampuan untuk bernegosiasi loh, untuk menentukan bagaimana atau berapa gaji yang layak untuk kita. Nah ini adalah salah satu informasi yang akan kakak berikan kepada Sobat Belajar nanti yang ketika misalnya setelah lulus kuliah nanti akan bekerja ya Sobat Belajar, karena Sobat Belajar kan sekarang masih sekolah menengah atas. Nah yang difokuskan adalah untuk kuliah. Nah Sobat Belajar, ketika kita nanti ingin misalnya melamar pekerjaan, selain kita harus bisa lolos seleksinya, dan ketika kita sudah lolos seleksi dan tes dan lain sebagainya, kita akan masuk yang namanya tahap untuk fiksasi atau tahap final itu sendiri, dan salah satunya di wawancara. Di wawancara ini salah satu komponennya adalah bernegosiasi mengenai gaji yang ditawarkan. Nah, kita bisa di sini negosiasi memberikan kemampuan kita atau misalnya kinerja kita sehingga kita bisa menawarkan atau meminta gaji misalnya dengan rentang sekian seperti itu. Nah, misalnya apakah perusahaan itu menyetujui atau tidak itu mah urusan nanti ya Sobat Belajar. Tapi di situ jika kita ingin supaya perusahaan yang menyetujui, kita harus bisa namanya bernegosiasi. Dan caranya bernegosiasi adalah dengan tidak kita seperti menawar di pasar. Saya maunya seperti ini gitu kan, kalau tidak mau saya tidak mau, tidak seperti itu. Namun kita harus bisa memiliki kemampuan untuk melakukan persuasi, lalu juga misalnya bisa untuk mempengaruhi satu sama lain dan juga memiliki argumentasi yang mantap sehingga lawan bicara kita atau wakil dari perusahaan itu bisa menerima penawaran kita dan akhirnya bisa menemui kesepakatan untuk menentukan gaji kita dan kita bisa mendapatkan gaji yang baik. Jadi selain jurusan dan juga latar belakang ilmu, kita juga perlu memiliki kemampuan bernegosiasi itu sendiri. Nah, membicarakan dengan negosiasi itu sendiri, kira-kira apa sih tahapan dalam melakukan negosiasi itu dan bagaimana sih menulisnya dalam sebuah teks yang akan kita pelajari nanti Sobat Belajar. Nah Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purbasari. Nah, di sini kita akan mempelajari teks negosiasi, namun kita akan dikhususkan kepada struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Oke, nah sebelumnya di sini kakak akan mereview atau meninjau kembali mengenai apa itu pengertian dari teks negosiasi, lalu unsur-unsur apa saja yang penting yang ada di negosiasi itu supaya negosiasinya bisa berjalan sesuai dengan keinginan yang ada. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa makna dari negosiasi itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pengertiannya. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang terjadi antar dua pihak yang memiliki kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Nah, di sini ditekankan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu sendiri. Apakah ibaratnya kalau misalnya di proses atau di pasar adalah penjual dan pembeli, di misalnya di penerimaan karyawan adalah si pencari kerja dan juga si pemberi kerja itu sendiri atau si pihak perusahaan seperti itu. Dan yang pasti di situ ada pihak-pihak yang berkepentingan ya Sobat Belajar dan untuk mencapai satu kesepakatan. Lalu yang kedua, tujuan dari negosiasi itu sendiri. Apa sih tujuan dari negosiasi itu sendiri? Nah, di sini adalah yang pada umumnya ada 4 poin yang akan dicapai dari proses negosiasi itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengatasi adanya
perbedaan atau menyesuaikan perbedaan itu. Karena dari pihak satu ingin seperti A, lalu pihak dua ingin B, lalu kita mencari jalan tengahnya, apakah A B digabung atau memilih salah satu seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Maksudnya apa? Karena kita ingin supaya ada kesepakatan, jadi kita harus bisa membuat suatu solusi yang mana si pihak pertama dan si pihak kedua ini bisa menerimanya tanpa ada yang merasa dipaksa, seperti itu. Oke. Lalu yang ketiga adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Jadi di sini setelah kita misalnya tadi adanya memperoleh sesuatu, kita tentu saja akan bisa memperoleh hal itu dengan adanya kesepakatan sebelumnya. Apakah pihak yang ini mau atau tidak, seperti itu. Lalu yang keempat adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang ada. Nah, sebenarnya perbedaan ini adalah salah satu bentuk dari perselisihan, yaitu tidak sejalannya pemikiran dari masing-masing kedua belah pihak. Nah, dengan hanya negosiasi di sini adalah mencari titik terang atau solusi dari permasalahan ini. Nah, unsur-unsur dari negosiasi ini sangat penting sekali sobat belajar, karena jika tidak terpenuhi unsur-unsur ini akan sulit sekali mencapai keberhasilan dari yang namanya negosiasi itu sendiri. Yang pertama adalah partisipan atau peserta atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Lalu yang kedua adalah perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, selain adanya partisipan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu sendiri, apa yang akan dicapai atau yang akan diselesaikan atau dicari solusinya. Lalu yang selanjutnya adalah ada pengajuan dan penawaran. Lalu yang terakhir adalah persetujuan atau kesepakatan. Nah, ini yang terakhir sangat penting sekali karena ini adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan itu sendiri. Oke, sekarang kita memasuki struktur negosiasi yang akan kita bahas lebih lanjut lagi. Apa sih struktur negosiasi itu sendiri? Nah, yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pernyataan maksud dari pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Ini adalah gambaran atau penjabaran awal mengenai apa yang akan dinegosiasikan. Di sini biasanya berisi dalam pembuka dan menanyakan kepentingan, apa sih yang ingin dicapai dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah jadi di sini kita memberikan pernyataan mengenai apa saja yang akan diinginkan gitu, yang akan dicapai. Lalu yang kedua adalah pengajuan atau permintaan itu sendiri. Nah, pengajuan atau permintaan di sini adalah salah satu pihak atau pihak pertama melakukan pengajuan terkait hal yang diinginkan. Jadi misalnya, kakak di sini misalnya ingin membeli pakaian misalnya di toko baju misalnya. Kakak mengajukan dengan mempertanyakan misalnya saya ingin orientasinya adalah ingin membeli pakaian, lalu bertanya berapa harganya, misalnya 200.000. Lalu di situ saya ingin meminta dimurahkan harganya. Dari situ melakukan pengajuan. Nah, apakah bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau tidak? Lalu yang ketiga adalah pemenuhan. Nah, pemenuhan di sini adalah pihak lain yang diberikan pengajuan tersebut berhak memberikan pemenuhan atau tidak. Atau misalnya jika ingin memberikan pemenuhan, syaratnya seperti apa? Misal kan yang diinginkan adalah mendapatkan baju tersebut, namun diberikan pengajuan yaitu atau permintaan ada diberikan harga murah. Nah, hal itu akan bisa dipenuhi mendapatkan baju, namun jangan misal harga 200.000, jangan harganya 150.000, tapi pemenuhannya adalah oke, saya akan memberikan baju ini namun harganya adalah 180.000, seperti itu. Nah, jadi syarat atau hal yang diperlukan untuk melakukan pemenuhan itu. Nah, pemenuhan di sini adalah syarat atau hal yang diperlukan untuk melakukan pemenuhan tersebut, seperti itu. Jadi apakah
syaratnya misalnya tadi tidak boleh di bawah 150.000 atau harus di atas 150.000 seperti itu. Lalu selanjutnya adalah struktur negosiasi yang keempat, yaitu adalah penawaran itu sendiri. Nah, penawaran itu sendiri atau proses tawar-menawar dari kedua belah pihak ini adalah proses terjadinya debat, lalu terjadinya klimaks dari proses negosiasi itu, lalu dicari bagaimana cara mencapai kesepakatannya, apa saja hal-hal yang perlunya dilakukan seperti itu. Nah, sobat belajar, umumnya yang kita ketahui negosiasi ini atau yang sobat belajar tahu di teks-teks bacaan sobat belajar adalah bagaimana bernegosiasi dengan pembeli. Namun, kita tidak hanya akan menemukan negosiasi ini dalam hanya proses jual beli di pasar, namun hal ini berlaku dalam seluruh berbagai aspek kehidupan. Contoh, bernegosiasi apakah diberi uang jajan, misalnya pergi ke sekolah misalnya dengan jumlah sekian, satu, atau misalnya berlibur bersama keluarga ke tempat A, B, atau C, atau D gitu. Lalu yang ketiga, misalnya kita bernegosiasi dengan teman sepergaulan kita, teman sejawat kita, film apa yang akan ditonton bersama seperti itu, oke? Nah, di sini kan ada kata kuncinya, yaitu adalah klimaks negosiasi. Berarti di sini adalah puncak permasalahannya. Nah, berarti di sini adalah puncak dari permasalahan negosiasi itu, dan di sini biasanya terjadi debat gitu kan. Lalu terjadi debat memberikan berbagai argumentasi. Lalu juga di sini terjadi perbandingan-perbandingan dengan misalnya kelompok sejenis. Perbandingan, lalu juga di sini adalah diperlukan kemampuan persuasi dari pihak yang bersangkutan, khususnya pihak pertama ya. Nah, kenapa diperlukan persuasif? Karena supaya bisa mempengaruhi orang lain dan mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan sedikit jabarkan dan kita review kembali. Yang pertama adalah karena di sini adalah penawaran, maka di sini terjadi tawar menawar seperti ini ya, meminta adanya pengurangan, lalu mencapai kesepakatan harga yang diinginkan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu ketujuannya adalah kenapa terjadi seperti itu, supaya untuk mencapai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kita mencari yang namanya tidak ada yang dirugikan. Nah, kenapa hal ini bisa lebih lama terjadi? Karena kita mencari ini, tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini akan sangat sulit terjadi karena untuk menyatukan dua pemikiran berbeda menjadi sama. Makanya hal ini menjadi proses yang sulit di antara struktur atau proses negosiasi itu sendiri, oke? Nah, lalu yang kedua adalah mengenai klimaks negosiasi. Nah, karena nih klimaks adalah berarti puncak masalahnya nih. Nah, karena puncak masalahnya berarti di sini timbul berbagai cara bagaimana permasalahan ini bisa selesai. Karena apa? Karena kita ingin mencapai kesepakatan. Yang pertama, dengan berdebat. Nah, di sini kita akan berdebat nih, apakah kita setuju atau tidak dengan
penawaran yang diberikan oleh pihak kedua atau pemenuhan yang diberikan oleh pihak kedua. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Nah, di sini kita juga memberikan argumentasi yang mendukung supaya permintaan kita tuh diterima oleh pihak kedua itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memberikan perbandingan. Maksudnya apa perbandingan di sini? Maksudnya perbandingan di sini adalah membandingkan hal sejenis dengan pihak lain yang ada, karena kan tidak ada misalnya hanya satu pihak saja. Kenapa ini bisa terjadi? Supaya pihak kedua ini luluh dan mau memberikan apa yang diinginkan oleh pihak pertama, seperti itu. Dan kenapa juga misalnya pihak pertama tidak ke pihak lain, karena dia ingin mencari perbandingan harga yang ada, seperti itu. Dan yang keempat adalah kemampuan persuasif. Nah, di sini juga akan lihat bagaimana kemampuan persuasif seseorang, apakah seseorang ini bisa memengaruhi orang lain atau tidak. Jadi ini bagian yang sangat penting ya untuk memengaruhi orang lain, seperti itu. Nah, yang kelima adalah persetujuan atau pembelian. Nah, di sini adalah bagian untuk memenuhi dari adalah untuk melakukan kesepakatan itu sendiri dari bagian penawaran itu sendiri. Nah, ada dua versi, ada yang memisahkan antara persetujuan dan pembelian. Jadi pertama menyetujui terlebih dahulu, lalu memberikan sejumlah yang diinginkan atau melakukan transaksi, itu adalah proses pembelian itu sendiri. Namun supaya lebih mudah, hal ini digabung menjadi satu ya. Nah, karena kurang lebih sama ya, persetujuan ini otomatis akan dibeli, seperti itu. Nah, oke. Lalu di sini adalah kesepakatan kedua belah pihak dengan penawaran. Nah, karena tadi sudah sepakat dengan jumlah yang ditentukan, maka langsung dilakukan persetujuan. Nah, syaratnya berarti sini sudah ditentukan terlebih dahulu, sudah sepakat sebelumnya. Oke, sudah sepakat sebelumnya. Dan yang kedua adalah pada bagian ini kedua belah pihak win-win solution atau sama-sama diuntungkan. Nah, salah satu tujuannya adalah tidak adanya pihak yang dirugikan kan, atau misalnya tidak mendapatkan sesuatu tanpa memaksa. Makanya penting sekali untuk mendapatkan yang namanya win-win solution. Nah, jadi kata kuncinya adalah win-win solution itu sendiri atau sama-sama diuntungkan. Nah, itu makanya kenapa di penawaran ini sangat lama ya. Lalu yang terakhir adalah di proses penutup. Nah, proses penutup ini adalah proses mengakhiri negosiasi, biasanya identik dengan yang namanya berjabat tangan nih sahabat belajar. Nah, misalnya oke, sepakat ya, atau bahasanya deal gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satu penanda dari berakhirnya negosiasi itu sendiri ya, oke. Nah, tapi karena sekarang misalnya karena wabah corona dan kita harus melakukan physical distancing, social distancing dan lain sebagainya gitu kan, disarankan untuk berjabat tangan seperti ini ya, kecuali memang sudah di protokol kesehatan yang sangat ketat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan mereview dulu yang dari yang pertama, yaitu adalah orientasi, lalu yang kedua adalah permintaan, lalu yang ketiga adalah pemenuhan, yang keempat adalah penawaran, yang kelima adalah persetujuan atau pembelian, dan yang keenam adalah penutup. Oke, kita akan tulis ya supaya teman-teman sahabat belajar tidak lupa. Yang pertama adalah orientasi. Lalu yang kedua adalah permintaan. Lalu yang ketiga, orientasi, permintaan adalah lalu pemenuhan. Lalu yang keempat, penawaran ya. Nah, yang pertama adalah orientasi, lalu yang kedua adalah permintaan, yang keempat pemenuhan,
Yang ketiga maksudnya pemenuhan, yang keempat adalah penawaran, dan yang kelima persetujuan atau pembelian, yang keenam adalah penutup itu sendiri ya. Nah, sobat belajar, apakah sobat belajar tahu gambar yang ada di belakang ini adalah salah satu scene di film Avenger Infinity War, yang itu adalah adegan di mana Wanda sedang merasa sedih akan kehilangan Vision. Kenapa sedih? Karena di sini Vision meminta Wanda untuk menghancurkan Mind Stone yang ada di kepalanya sebagai sumber energi satu-satunya dari si Vision ini sendiri. Nah, kenapa? Karena supaya tidak bisa diambil oleh Thanos itu sendiri, yang mana mengumpulkan Infinity Stone itu. Nah, jika sobat belajar misalnya mengingat di adegan ini, sobat belajar di sini terjadi negosiasi antara Wanda dan Vision, yang mana mengatakan Wanda tidak ingin menghancurkan Mind Stone-nya yang dimiliki oleh Vision karena akan menghancurkan si Vision itu sendiri. Namun Vision tetap ibaratnya kekeh dan teguh gitu kan, supaya Wanda menghancurkan daripada diambil oleh atau dimiliki oleh si Thanos itu sendiri untuk perbuatan yang lebih jahat lagi. Nah, sebenarnya sobat belajar, jika sobat belajar mencernanya lebih dalam dan lebih lanjut lagi, ini adalah salah satu bentuk negosiasi itu sendiri yang sebenarnya ini bisa dikatakan berhasil negosiasinya. Kenapa? Bisa dikatakan berhasil dan tidak berhasil menurut kakak. Kenapa? Karena pada akhirnya pada sebelumnya pada akhirnya memang Mind Stone-nya diambil oleh Thanos, namun sebelumnya sudah dihancurkan terlebih dahulu oleh kekuatan Wanda kan. Namun karena oleh Time Stone akhirnya dan dibalikan waktunya, lalu diulang kembali sehingga Mind Stone-nya utuh dan disitu diambil lagi oleh Thanos. Nah, yang ingin kakak jelaskan di sini adalah proses negosiasinya terjadi antara Wanda dan juga Vision, yang mana salah satunya menginginkan menghancurkan Mind Stone, yang satunya tidak gitu kan. Dan tapi di sini terjadi ketidaksepakatan karena tujuannya perbedaan ya, tujuannya berbeda. Tujuannya sebenarnya adalah menghilangkan Mind Stone itu sendiri dan supaya tidak diambil oleh Thanos. Tujuannya itu. Nah, dan cara yang paling cepat adalah dengan menghancurkannya. Namun menghancurkannya akan menghancurkan si Vision itu sendiri. Tapi kalau misalnya tidak dihancurkan, hal ini akan ditakutkan diambil Thanos, meskipun pada akhirnya diambil juga. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah menghilangkan si Mind Stone-nya, tapi hal ini tidak bisa terjadi karena permintaannya tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak, lalu caranya tidak tepat gitu. Nah, sehingga kakak bisa mengatakan bahwa hal ini adalah negosiasi yang kurang berhasil, sobat belajar. Kenapa? Karena tadi salah satu tujuan negosiasi yang kakak jelaskan adalah tidak kedua belah pihak diuntungkan, ya kan? Seperti itu kan. Nah, di sini ketika misalnya si Wanda menghancurkan si Mind Stone-nya Vision, sebenarnya di sini Wanda sangat sedih kan, karena kehilangan orang yang sangat disukainya atau entitas yang sangat disukai. Berarti ini yang dirugikan sebenarnya selain Vision yang kehilangan nyawanya adalah Wanda yang kehilangan belahan jiwanya. Jadi ini bisa dikatakan kurang berhasil ya sobat belajar, oke? Nah, itu sehingga jika sobat belajar memperhatikan bahwa ternyata negosiasi pun ada loh di film pertarungan gitu kan, bergenre fantasi gitu kan, tentang Avenger Infinity War itu sendiri. Jadi bukan hanya tentang membeli di pasar dan lo menjual dan lain sebagainya, seperti itu ya sobat belajar. Di sini adalah kata kuncinya adalah sama-sama untung kan. Nah, tapi sayang sekali di sini sayang sekali Wanda tidak bisa mendapatkan keuntungan karena harus kehilangan Vision yang dihancurkan Mind Stone-nya, seperti itu. Nah, meskipun sudah hilang Mind Stone-nya, tapi dikembalikan lagi oleh Thanos itu sendiri, dan akhirnya Mind Stone bisa diambil kembali oleh Thanos dan terkumpullah jumlah yang lengkap dari Infinity Stone itu sendiri, seperti itu, oke? Oke, di sini kakak akan menunjukkan beberapa contoh dari teks
negosiasi itu sendiri dan dibagi berdasarkan strukturnya. Yang pertama adalah orientasi. Nah, di sini orientasinya adalah seperti ini. Selamat malam Bu, selamat malam Pak, si penjualnya ingin membeli apa? Nah, itu adalah termasuk orientasi. Lalu permintaannya adalah pembeli sepatu sekolah yang warnanya hitam polos, ada tidak ya Bu? Gitu kan. Lalu pemenuhannya ada Pak, coba lihat di sebelah situ. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari pemenuhannya ya, sobat belajar ya. Nah, ini adalah proses penawarannya. Nah, kita akan baca ya. Kalau yang itu harganya berapa ya Bu? Kalau itu 300.000 Pak. Kok mahal sekali Bu? Gitu. Apa tidak bisa dikurangi lagi? Nah, di sini terjadi nih proses penawaran gitu kan, minta. Terjadi perdebatan antara si pembeli dan si penjual. Bisa Pak, kalau untuk Bapak saya kasih harga 290.000. Aduh, itu masih kemalahan Bu, kan saya sudah langganan di sini gitu kan. Bagaimana kalau saya beli 250.000 gitu kan? Terjadi penawaran 250.000 saja Bu gitu. Kalau segitu nggak bisa Pak, terlalu jauh turunnya, naikkan sedikit Pak gitu. Kalau 280.000 bisa Bu gitu kan. Ya sudah, untuk Bapak saya bagi 280.000, ada yang lain gitu kan. Nah, akhirnya tercapai kan di sini kesepakatannya itu adalah menjual dengan harga 280.000 dari 300.000 gitu kan. Nah, tujuannya adalah apa? Mendapatkan keuntungan. Nah, pedagangnya mendapat untung, pembelinya mendapat barang. Nah, tujuannya itu adalah mendapatkan sesuatu. Nah, tujuannya itu ya, kesepakatannya adalah untuk mendapatkan sesuatu itu sendiri, dan dua-duanya bisa dikatakan terpenuhi ya. Nah, lalu si pembelinya tidak Bu, cuma itu saja ini uangnya, ini adalah proses pembeliannya. Dan penutupnya adalah terima kasih ya Pak, terima kasih juga ya Bu, seperti itu. Oke. Nah, itu dia sobat belajar, salah satu materi kita yaitu teks negosiasi, dan nilai contoh dari teks negosiasi itu sendiri. Oke. Nah, sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.